cara pandang patriarki masih kuat. Bagaimana menghilangkan hierarki, patriarki, dan juga kesenjangan dari gender. Yang tidak berani speak up karena ya kita hidup di dunia patriarki gitu. Perempuan yang banyak bicara biasanya disebutnya wah cerewet. Kita tahu bahwa budaya patriarki itu kan bagaimana di sini hubungan kekuasaan antara seorang laki-laki yang mempunyai kekuasaan atau power yang lebih. Pekerja rumah tangga itu urusannya perempuan. Kamu itu nggak berguna banget, mending diam aja deh. Banyak juga yang perempuan tetap harus bekerja. Hai Fibers, welcome back to Cerita Indang. And of course masih dengan tuan rumah Angel yang bakal dengerin cerita dari para tamunya nih. Nah Fibers, sesuai dengan judulnya, jadi topik kita kali ini akan membahas soal superwoman. I'm sure most of us women are superwoman. Karena ya semakin di zaman sekarang itu ya, perempuan itu selalu dituntut jadi wife material lah. Dia bisa jaga anak, jaga suami, jaga rumah. Tapi di sisi lain dia juga harus tetap perfect, tetap cantik, tetap body goals untuk suaminya. Apalagi sih kalau bukan patriarki. Dan biasanya patriarki ini terjadi di lingkungan keluarga. Nah, untuk membahas soal topik patriarki ini, aku udah bareng tamu aku dari komunitas Rifka Anissa. Komunitas Rifka Anissa ini merupakan pusat pengembangan sumber daya untuk pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Lebih tepatnya, aku udah bareng Bu Nurmawati di sini. Halo Ibu. Gimana kabarnya nih Bu? Baik, alhamdulillah sehat. Oke, aku lihat Ibu hari ini cantik banget sih pakai warna biru ya. Warna favoritnya biru ya, Bu? Iya, warna favorit saya biru. Padahal saya cuma nebak loh Bu, ternyata bener. Kalau saya sih, tebakannya bener ya. kalau saya kebetulan pakai kuning-kuning Bu, cosplay bunga matahari. Iya. Oke. Biar cerah. Nah Ibu sendiri udah siap nih Bu untuk ngebahas topik patriarki? Iya. Udah siap ya, kalau gitu kita langsung aja. Cerita Indang, dengerin aja, biar rasa yang bicara. Nah Fibers, mungkin buat awalnya ya Bu ya, kita nyamain persepsi dulu Kak, biar Fibers juga nggak salah paham nih ya. Patriarki sendiri ini sepengetahuan Ibu itu apa sih Bu? Iya. Patriarki itu sebenarnya berasal dari bahasa patriarkat ya, di mana memposisikan laki-laki ini lebih subordinat dan kemudian perempuan lebih ke superior gitu ya, ataupun nomor 2 gitu. Sehingga untuk di masyarakat kita, posisi dalam hal publik maupun domestik, dalam hal ekonomi, sosial, dan politik itu kemudian juga ada perbedaan posisi antara perempuan dan laki-laki. Dan hal ini kemudian menimbulkan adanya pembagian peran-peran gender gitu ya, yang dilekatkan pada perempuan maupun laki-laki gitu. Misalnya kita lihat bahwa peran gender perempuan itu perempuan misalnya lebih lemah gitu kan, kemudian lebih sensitif, kemudian lebih baper, kemudian tidak berani, tidak bijak gitu ya. Kemudian laki-laki itu sifat-sifatnya itu lebih dilekatkan pada laki-laki lebih kuat, lebih tangguh, gitu lebih ya, tegas, lebih berani gitu kan. Nah, pelekatan-pelekatan itu kemudian sifat-sifat itu berdampak pada kemudian juga pelekatan peran. Nah, peran-peran perempuan itu lebih ke peran-peran domestik gitu kan. Misalnya perempuan kan lebih telaten, ya udah dia urusannya urusan rumah tangga, ngurus anak gitu kan. Kemudian lebih teliti dan sebagainya. Kemudian kalaupun perempuan bekerja ya nanti posisinya posisi nomor 2 aja sebagai umumnya kan sekretaris ya. Sekretaris sebenarnya. Yang membantu laki-laki ya biasanya, gitu. Bu. Atau misalnya di dalam perkumpulan di kampung itu ya posisinya nanti di belakang gitu kan, tidak ikut dalam rembukan ataupun rapat, tetapi lebih ngurus konsumsi dan teknis lainnya. Sementara di laki-laki
karena dianggap lebih kuat, lebih bijak dan sebagainya, kemudian dia lebih diarahkan ke ranah-ranah publik gitu. Dia yang mencari nafkah utama, kemudian menjadi pemimpin, kemudian lebih didorong untuk memiliki pendidikan, akses pendidikan tinggi gitu ya. Secara sosial itu lebih didorong di laki-laki gitu, sehingga ini kemudian menimbulkan ketidakadilan, kan timpang ya antara perempuan dan laki-laki gitu. Lalu kemudian ini menimbulkan ketidakadilan terhadap perempuan, ataupun biasanya sih disebutnya ketidakadilan gender ya. Tapi gender ini kan sebenarnya bisa sifat-sifat tadi itu kan biasanya ada di laki-laki dan perempuan kan. Tetapi kemudian yang gender dilemahkan ini kan di perempuan. Makanya kemudian disebut ketidakadilan gender ataupun ketidakadilan perempuan. Nah, bentuk-bentuk dari ketidakadilan gender ini ya pertama ada subordinasi tadi, penomorduaan gitu ya. Jadi misalnya dalam organisasi kampus nih misalnya ya, organisasi kampus siapa sih yang lebih dipilih sebagai ketua gitu ya, cowok gitu kan. Nanti perempuan ya udah sekretaris aja, bendahara aja gitu kan. Lalu kemudian nanti ada juga misalnya yang kedua itu pelabelan negatif. Misalnya pelabelan negatif ini misalnya dalam dunia kerja gitu ya. Ketika laki-laki pulang malam, laki-laki dan perempuan sama-sama kerja nih, misalnya pulang malam. Kalau laki-laki pulang malam atau keluar kota lah, itu kalau laki-laki pulang malam atau keluar kota beberapa hari itu kan dilihat sebagai tanggung jawab terhadap keluarga. Tetapi kalau perempuan pulang malam atau keluar kota berhari-hari itu malah justru adanya pelabelan negatif. Wah, ini perempuan ataupun istri yang nggak ngurusin anak, nggak ngurusin suami, dicap jelek. Terus atau kerjaan apa nih gitu kan, kok pulangnya malam, dianggap perempuan menggoda dan segala gitu macam ya, dicurigai. Kemudian ada juga peminggiran atau peminggiran ekonomi ya. Biasanya tuh karena tadi ya, karena anggapan di budaya patriarki posisi laki-laki lebih tinggi, perempuan nomor 2, laki-laki pencari nafkah utama, perempuan itu pencari nafkah tambahan. Jadi ada perbedaan upah, ada perbedaan tunjangan buat laki-laki dan perempuan gitu. Nah, kemudian padahal kan ada juga dalam sistem keluarga itu yang ternyata pencari nafkah utamanya itu justru di perempuan gitu. Nah, ini kan menjadi tidak adil dilihat upahnya itu berdasarkan jenis kelaminnya, bukan berdasarkan kemampuannya. Ini kan juga nggak adil. Ada juga yang misalnya dalam rumah tangga ya, misalnya yang diutamakan pendidikan di anak laki-laki, anak perempuan ntar dulu deh gitu kan, ujung-ujungnya nanti ngurus rumah tangga misalnya. Kemudian ada juga beban ganda. Nah, beban ganda ini ketika perempuan misalnya bekerja gitu ya, sama-sama bekerja dengan suaminya, tetapi untuk peran-peran domestik tadi itu masih dilekatkan pada perempuan, peran gender. Gitu jadi ngurus anak, ngurus rumah itu masih dilekatkan pada perempuan karena itu dianggap sebagai kodratnya perempuan. Padahal itu kan peran gender. Peran gender itu kan dibentuk oleh masyarakat, budaya kita yang patriarkal tadi gitu. Lalu kemudian satu lagi nih, Angel, kekerasan. Nah, karena ada ketimpangan relasi antara perempuan dan laki-laki, kemudian ada kuasa sensitif gitu, perempuan dianggap lebih lemah, bahkan dianggap sebagai objek seksual, sehingga ada kecenderungan laki-laki kemudian menjadi pelaku kekerasan, perempuan menjadi korban kekerasan. Nah, ini sebenarnya bukan salah perempuan atau laki-laki ya, tapi ini kembali lagi karena pandangan budaya kita gitu, cara pandang budaya kita yang dari zaman penjajahan dulu sampai sekarang masih ada masih gitu. Masih lekat gitu ya, Bu iya. ya. Berarti patriarki itu sendiri itu tidak dipungkiri paling lekat itu di lingkungan keluarga. Betul, ya Bu ya. Betul. Malah Di lingkungan jadi, kita sehari-hari sebenarnya, maupun di keluarga maupun di ruang publik juga gitu. Nah, kalau perilaku patriarki di lingkup keluarga sendiri itu contohnya kayak gimana sih, Bu? Lingkup patriarki di ruang keluarga tadi sempat saya singgung ya, misalnya tuh ada perbedaan perlakuan untuk anak laki-laki dan perempuan. Anak laki-laki didorong untuk diberikan akses untuk pendidikan, berorganisasi dan segala macam, tapi anak perempuan biasanya dihambat. Itu pengalaman pribadi saya dulu ya. Iya, tapi ayah saya dan ibu saya sangat mendorong untuk anak laki-laki dan perempuannya sama-sama
kuliah gitu di Jogja, tetapi ternyata lingkungan keluarga dan masyarakat tuh memandang ngapain sih anak perempuan kok dikuliahin jauh-jauh di Jogja, kan nanti ujung-ujungnya ke dapur misalnya kayak gitu. Lalu kemudian misalnya kayak pengambilan keputusan di dalam rumah tangga. Nah, pengambilan keputusan rumah tangga tuh biasanya kan karena laki-laki kan sebagai apa namanya kepala keluarga gitu ya, jadi Bu. keputusan apapun dominasi ada di laki-laki, Ayah dan ayah laki-laki. gitu kan, bapak. Sementara ibu maupun anak-anak ini tidak diberikan kesempatan dalam pengambilan keputusan. Kayak manut-manut Manut gitu aja ya, Bu. gitu. Jadi tidak bisa menyampaikan pendapat ataupun keinginan yang diharapkan gitu. Misalnya itu juga bisa terjadi dalam pemilihan kuliah, sekolah gitu kan. Atau yang lain juga tadi apa namanya peran-peran domestik di rumah gitu kan. Anak perempuan udah ngerjain apa namanya pekerjaan rumah tangga, diajarin dari kecil kan. Itu juga terjadi pada saya juga dan mungkin banyak yang mengalami itu ya. Kemudian yang anak-anak laki-laki itu lebih apa namanya lebih dilayani gitu, seperti Lebih dimanja itu. gitu Iya, biasanya lebih ya, dimanja, kalau dilayani laki-laki. karena ya laki-laki kan yang makhluk utama gitu dalam tanda kutip ya, sehingga Iya. dia harus dilayani gitu. Oke. Nah, tadi kan saya juga udah nyinggung-nyinggung soal superwoman ya, Bu. Superwoman itu biasanya itu tuh apa ya, labelnya ibu-ibu lah, yang ibu rumah tangga yang dia udah ngurus rumah, ngurus anak, ngurus suami, tapi dia juga mungkin masih bekerja dan lain-lain. Nah, Iya. kira-kira alasan lebih detail kenapa perempuan sering dilabelin atau dibebankan dengan superwoman ini sendiri apa sih, Bu? Iya. Superwoman ini satu sisi kesannya kayak positif Iya, ya, menyanjung keren perempuan gitu ya, ya, Bu, keren ya. ya, perempuan bisa ngelakuin apa aja gitu kan. Tetapi ini sebenarnya juga berdampak negatif juga untuk perempuan karena dia mengalami beban ganda tadi, ketidakadilan tadi gitu kan. Jadi ketika perempuan ini kan dilekatkan pada peran-peran domestik tadi ya, mengurus rumah, mengurus anak, masak, pekerjaan rumah tangga itu kan nggak ada habisnya ya. 24 jam tuh kayaknya nggak selesai Malah kadang gitu ya. lebih lama ya, Bu, Iya, daripada lebih kerja lama. di luar. Kalau kita kerja kan 8 jam kan Iya, selesai udah ya, selesai. pagi sampai sore selesai gitu. Tapi kalau pekerjaan rumah kan enggak. ada habisnya. Iya. Kemudian ketika perempuan ini sudah punya ruang untuk bekerja di ruang publik gitu ya, itu kemudian ketika kembali ke rumah dia harus tetap melakukan pekerjaan-pekerjaan domestik itu gitu. Ketika perempuan ini mampu melakukan itu dianggap superwoman gitu. Iya. Padahal ini ada efek negatifnya loh ketika perempuan menjalani beban ganda ini, dia kelelahan secara fisik ya, tentunya tidak baik pada kesehatannya. Lalu kemudian juga kelelahan pada psikisnya gitu, dia merasa aku kok sendiri, ini rumah tangga loh, hidup berdua gitu kan, tetapi kenapa kok bebannya lebih banyak di aku misalnya gitu ya. Lalu kemudian tidak dibantu, tidak ada kerjasama, kemudian dibiarkan lelah, itu kan kemudian membuat secara psikologis kan berdampak negatif ya. Kemudian juga pada kesehatan itu ketika perempuan udah kelelahan, stres dan sebagainya itu bisa muncul penyakit-penyakit itu, misalnya asam lambung ya, kemudian juga mudah emosinya, mudah marah dan segala macam gitu ya. Kemudian juga ketika perempuan sedang hamil dalam kondisi rentan, itu juga kerentanan untuk keguguran dan sebagainya itu terjadi gitu ya. Jadi banyak dampak-dampak kesehatan yang terjadi pada perempuan gitu. Hanya dengan label superwoman tadi, harusnya yang didorong tuh bukan superwoman, tapi gimana berbagi peran Iya gitu di sih. dalam rumah tangga gitu. Berarti label yang kedengarannya keren gitu, mungkin orang yang dilabelin itu malah ngerasa dibebani Iya, gitu ya, itu Bu, ya. justru malah menguatkan patriarki itu sendiri gitu loh, gitu, secara nggak langsung. Aduh, kalau patriarki ini kan masih patriarki dalam keluarga ya, Bu ya. Kadang kita sebagai anggota keluarga ini tuh nggak sadar nih kalau kita itu dipatriarki. Nah, kira-kira ada nggak sih, Bu, perilaku patriarki yang mungkin kesannya itu halus sampai kita sendiri itu nggak sadar, Bu? Kesannya halus tapi nggak sadar itu misalnya ya di di perempuan ya, Iya, misalnya di perempuan. udah perempuan di rumah aja supaya aman, nggak perlu kerja keras cari uang dan sebagainya gitu kan. Padahal di satu sisi sebenarnya setiap manusia yang bekerja itu kan sebenarnya hak asasi manusia ya.
Dan setiap manusia yang bekerja itu kan sebenarnya bukan hanya sekedar tolak ukurnya uang gitu, tetapi bagaimana dia mengekspresikan diri, bagaimana dia mengaktualisasikan diri, bagaimana dia kemudian bermanfaat untuk orang lain. Itu kan nilai-nilai yang ada di setiap orang ya gitu. Nah itu kesannya halus gitu tuh. Misalnya kemudian anak perempuan nggak boleh apa namanya Nggak boleh kegiatan-kegiatan yang berat-berat misalnya ya. misalnya ikut misalnya main sepak bola kah atau aktivitas-aktivitas yang sepeda yang jauh dan segala macam misalnya kayak gitu ya, lebih ke fisik itu kan sering nggak boleh ya, lebih baik mainan boneka, masak-masakan gitu. Itu kayaknya kesannya halus untuk melindungi anak perempuan, tetapi di satu sisi itu kemudian tidak melatih kecakapan perempuan secara motorik, secara ketangkasan, keberanian itu nggak terlatih gitu loh. Nah itu kayak cara halusnya Itu ya Bu. Malah anak kecil itu biasanya udah dibagi nggak sih Bu, kalau anak perempuan ya jenis mainannya main masak-masakan, main jadi dokter, sedangkan kalau laki-laki tuh ya udah dikasih mobil-mobilan, pesawat-pesawatan gitu ya Bu. Berarti udah dari kecil dibagi. Udah dari kecil tuh kita nggak menyadari bahwa patriarki tuh bekerjanya tuh sedemikian halus gitu ya, dengan peran-peran gender, sifat-sifat gender yang dilekatkan pada laki-laki dan perempuan. Dari mulai pengasuhan tuh misalnya tadi pemilihan warna tuh, pink, biru identik dengan perempuan, hitam, coklat identik dengan laki-laki. Lalu kemudian permainan masak-masakan ataupun kedokter-dokteran itu lebih ke perempuan, laki-laki lebih ke mobil-mobilan, misalnya gitu ya. Kemudian juga perempuan tuh nangis boleh, ekspresi apapun boleh, tapi laki-laki nggak boleh. Jadi laki-laki itu kan dari kecil tuh ya secara nggak sadar, mungkin teman-teman laki-laki ya nggak boleh nangis, nggak boleh cengeng gitu kan, harus kuat gitu. Laki-laki kok digituin temennya aja cengeng nangis gitu kan, laki-laki kan harus kuat gitu. Padahal itu sebenarnya adalah ekspresi emosi yang normal dan harus dilakukan gitu, bahwa manusia itu ketika sedih dia boleh lo nangis, ketika dia sedih boleh lo dia bercerita gitu. Nah dan itu dibutuhkan oleh setiap manusia gitu. Tapi karena ada tuntutan tadi sehingga laki-laki ini emosinya akhirnya ditutup, ditutup, dan ketika dia tidak bisa mengelola dengan baik, itu nanti akan berdampak pada bagaimana ketika laki-laki mendapati sebuah persoalan. Ya, termasuk salah satu pemicu kekerasan dalam rumah tangga itu adalah tidak mampu mengelola emosi, lalu kemudian ekspresi emosinya harus ditekan, dia harus kuat dan sebagainya. Dia tidak bisa bicara, tidak bisa nangis, dan tidak bisa, laki-laki kan kalau mau cerita sama temennya tuh kan dianggap cemen gitu kan. Jatuhnya mereka malah gengsi ya Bu kalau cerita. Iya, gengsi. Akhirnya ekspresinya itu adalah dengan cara-cara maskulin, dengan cara-cara memukul, membentak, dinding gitu ya Bu. Kalau mukul dinding oke lah ya, tangannya yang sakit, tapi kalau mukul pasangannya kan, mukul anaknya kan, ya itu kan manusia ya yang seharusnya tidak boleh disakiti. Betul. Oke, berarti patriarki itu tuh berdampak juga ya Bu ke cowok ya Bu, nggak cuma ke perempuan gitu lah. Selain selain mereka tidak bisa mengelola emosi, itu kira-kira ada lagi nggak Bu? Ya, selain tidak bisa mengelola emosi dengan baik, sebenarnya laki-laki juga mendapatkan kerugian loh. Gitu, karena di budaya patriarki ini kan laki-laki itu kan sebagai makhluk utama ya, harus jadi pemimpin, secara sosial harus bagus, lebih tinggi daripada perempuan, secara penghasilan ekonomi, pendidikan itu kan harus semua lebih unggul gitu kan. Nah, faktanya kan tidak semua laki-laki mampu untuk menjadi kalau di hierarki maskulinitas itu kan ada ada hierarkinya. Laki-laki itu harus jadi yang hierarki paling piramidanya tuh harus paling atas tuh. Gitu ya, pengharapannya kan sangat tinggi banget pada laki-laki. Padahal nggak semua laki-laki itu mampu. Nah, ketika laki-laki ini tidak mampu, itu berdampak pada
soal konsep diri dan harga dirinya sebagai manusia gitu kan. Karena laki-laki ketika misalnya nih dilihat di masyarakat kita ya, misalnya secara sosial istrinya lebih tinggi misalnya Iya, ya, lebih tinggi misalnya ya. istrinya jadi dosen kah, Iya. suaminya misalnya kerja apa ya, misalnya ya kerja berdagang misalnya kayak gitu. Itu kan secara sosial kan kayaknya timpang. Iya. Lalu penghasilannya lebih Banyak istrinya. istri, itu laki-laki juga kemudian dianggap kalah dengan istrinya. Atau misalnya laki-laki yang karena kondisi ekonomi, misalnya sekarang kan kondisi ekonomi kan sedang tidak baik-baik saja ya. Saat pandemi kemarin juga banyak laki-laki yang mengalami PHK. Nah itu kemudian dia merasa bahwa aku kayak laki-laki nggak berguna gitu loh. Yang kemudian merasa harga dirinya tuh jatuh gitu loh. Iya. Atau dianggap laki-laki nggak bisa cari duit apaan misalnya kayak gitu Oke. loh. Berarti sebenarnya patriarki ini tuh berdampak ke perempuan dan ke laki-laki juga ya Bu. Yang mungkin laki-laki ini tuh dianggap harusnya bisa lebih dari perempuan dan dia punya tanggung jawab besar lah intinya. Dan jika laki-laki tidak bisa memenuhi itu nanti juga sama apa ya, sama Masyarakat, perempuan dan masyarakat perempuan dilabelin negatif juga iya, gitu, sama-sama direndahkan sebenarnya juga. ya, Bu. Iya. Oke, nah kalau dari Rifka Anissa sendiri nih Bu, dari kasus-kasus yang ditanganin mungkin ada nggak sih Bu yang menyinggung soal patriarki ini? Iya. Tadi kan saya jelaskan kan budaya patriarki itu menimbulkan ketidakadilan ya terhadap perempuan atau ketidakadilan gendernya khususnya perempuan. Salah satu bentuknya itu beban ganda dan kekerasan. Nah berdasarkan data dari Rifka Anissa ini kan Women Crisis Center pertama ya di Indonesia udah 31 tahun. Kita berfokus pada perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan. Nah dari data-data kita dari berdiri tuh dari 30-an tahun yang lalu sampai sekarang, ternyata kekerasan terhadap istri itu paling tinggi. Kekerasan terhadap istri itu paling tinggi, di rata-rata kan kita 1 tahun itu 300-an kasus ya, meskipun di akhir-akhir ini agak berkurang. Tetapi angka-angka yang paling tinggi itu kekerasan terhadap istri. Kekerasan terhadap istri ini tadi di akar masalahnya itu sebenarnya soal budaya tadi. Ada nilai, cara pandang, norma di masyarakat yang memposisikan laki-laki tadi lebih tinggi, lebih dominan. Kemudian perempuan tuh dianggap makhluk nomor 2. Makhluk yang lemah gitu ya. Sehingga kemudian boleh diperlakukan tidak baik gitu ya. Artinya kemudian berdampak pada relasi laki-laki dan perempuan ini gitu. Jadi ada ketimpangan kuasa di sana gitu ketika perempuan misalnya mengutarakan pendapat yang tidak sesuai dengan suami dianggap berani gitu ya, membangkang. Ada misalnya yang tidak melakukan pekerjaan rumah tangga dianggap istri yang tidak baik. Istri yang tidak baik misalnya kayak gitu. Iya. Kemudian ada juga nih cara pandang yang menganggap bahwa kan perempuan itu kan sebagai pemuas nafsu aja gitu ya, secara seksual gitu, sehingga pemaksaan hubungan seksual itu pun juga terjadi di dalam rumah tangga. Jadi bentuk-bentuknya macam-macam tuh. Ada kekerasan fisik, pemukulan dengan dalih mendidik istri ataupun anak. Kemudian juga ada kekerasan psikis, merendahkan ya ataupun perselingkuhan. Dan ketika selingkuh tuh muncul ini lagi tuh, wajarlah kalau suaminya selingkuh, nikah lagi lah, istrinya nggak bisa ngurus, nggak bener dan segala macam gitu ya. Kemudian misalnya kekerasan yang lain adalah ekonomi, jadi tidak boleh gitu ya, tidak boleh untuk bekerja gitu ya. Misalnya si istri sebenarnya punya potensi dan ingin gitu, tetapi hanya karena kamu perempuan kan perannya di domestik gitu. Itu yang terjadi. Tapi kalau misalnya perempuan dengan kesadaran penuh untuk memilih dengan kesepakatan ya bahwa laki-laki yang bekerja, suami yang bekerja, istri untuk melakukan pekerjaan rumah tangga, ngurus rumah tangga, itu juga nggak ada persoalan. Yang penting adalah kesepakatan bersama. Gitu. Kesepakatan bersama ya Bu, dan yang pasti mungkin bagi perempuan-perempuan juga
pintar-pintar memilih Iya. suami itu juga ada benarnya ya Bu ya, Iya. sebagai pelajaran gitulah ya. Nah kalau mungkin peran komunitas Rifka Anissa sendiri sebagai support system itu apa Bu? Ya, kita melihat kan budaya patriarki ini kan dampaknya sangat besar ya. Sampai misalnya kekerasan rumah tangga itu kan bisa menyebabkan kematian ya. Ini kita melihat bahwa kita harus melakukan upaya-upaya pencegahan. Ya, upaya-upaya pencegahan bersama. Salah satu kita ngobrolin hari ini kan sebenarnya juga dalam upaya pencegahan ya. Kita melakukan edukasi di masyarakat ya, di publik lewat media sosial juga ataupun secara langsung melakukan pendidikan kritis ke masyarakat di akar rumput, bekerja sama dengan pemerintah untuk mendorong advokasi kebijakan ya, mendorong kebijakan terkait pelindungan perempuan dan anak dan juga mendorong adanya kesetaraan dan keadilan gender pada perempuan. Dan sebenarnya di pemerintah sebenarnya sudah ada kebijakan-kebijakan terkait itu ya. Ada kebijakan terkait pengharusutamaan gender, ada kebijakan terkait penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, kebijakan terkait perlindungan anak gitu ya. Dan kemudian sehari-hari Rifka Anissa juga memberikan layanan nih ke ke perempuan. Boleh dikasih tahu Ibu ke Fibers Ibu? Layanannya itu layanan pendampingan psikologis ataupun konsultasi hukum gitu ya, terkait persoalan-persoalan yang dihadapi misalnya ya, tapi skupnya kekerasan berbasis gender ya. Misalnya kekerasan dalam rumah tangga atau nih teman-teman mahasiswa nih relasi pacaran ya, mengalami kekerasan dalam pacaran tuh banyak loh Mbak. Banyak yang lapor juga Bu. Kekerasan dalam pacaran, terus kemudian juga kekerasan seksual ya, entah terjadi di ruang publik ataupun di kampus gitu ya, itu juga sering terjadi. Jadi kami sehari-hari membuka layanan itu, bisa datang ke kantor Rifka, bisa mengakses juga lewat nomor layanan hotline kita gitu ya, atau misalnya lewat email gitu bisa. Oke, Jadi berarti Rifka Anissa ini benar-benar mengulurkan tangan lah untuk perempuan-perempuan di luar sana yang mungkin sudah tidak tahu mau kemana dan butuh bantuan gitu ya Bu ya. Oke, ini untuk pertanyaan terakhir, bukan ke pertanyaan sih Bu, lebih ke saran Ibu sendiri untuk perempuan-perempuan di luar sana yang mungkin masih terjerat pola patriarki. Singkat aja Ibu. Iya, kita semua manusia ini kan berharga ya, dan tidak ada yang lebih unggul gitu satu sama lain, dan kita sebagai perempuan di tengah budaya patriarki ini kita tetap harus berjuang ya untuk memposisikan diri lebih setara, dan agar kita punya akses dan kesempatan yang sama sebagai manusia, kita lebih dimanusiakan. Lebih dimanusiakan gitu ya Bu. Nah Fibers, dengerin tuh tadi pesan dari Bu Nurmawati. Nah untuk selanjutnya seperti biasa kita bakal bacain Fibers Say. Oke, langsung aja cidot. Fibers Say. Nah Fibers, ini masuk ke Fibers Say ya Bu Nurma, jadi nanti saya bacain cerita lah, cerita pengalaman dari Fibers soal pengalaman patriarkinya ini. Oke. Mungkin langsung aja dari yang pertama itu dari username manusia pulen. Pulen kayak donat ya Bu ya. Donat. Oke, yang pertama, aku pernah ngerasainnya lebih ke masalah pekerjaan rumah sih. Kayak cewek tuh harus beresin semuanya. Tapi kalau cowok nggak usah. Padahal kerjaan rumah tuh bisa siapa aja yang ngerjain, nggak harus aku. Dan kalau aku gak beresin, aku bakal dimarahin plus dicap pemalas. Itu kayaknya banyak yang relate deh itu. Saya juga sih Bu. Walau nggak punya kakak laki-laki, cuman kadang kalau nggak beresin dikit langsung dibilang pemalas gitu. Ini berarti jatuhnya yang tadi ya Bu? Iya, jadi tadi peran-peran dari patriarki tadi, peran-peran gendernya seolah-olah bahwa urusan pekerjaan rumah tangga itu urusannya perempuan, yang dilatih hanya perempuan gitu. Padahal kan sebenarnya pekerjaan rumah tangga itu kan skill hidup ya, keterampilan hidup ya. Jadi laki-laki maupun perempuan kan seharusnya bisa mengurusi diri sendiri dan hidup mandiri tanpa bergantung pada siapapun gitu. Basic skill ya Bu, harusnya kalau beres-beres rumah gitu. Nanti kan ketika dia berumah tangga kan juga sudah terlatih gitu. Ketika sama berumah tangga sama-sama nih ngerjain kerjaan rumah tangga gitu. Oke, ini cerita yang kedua ya Bu. Ini dari username Madame Moiselle.
pengalaman waktu lulus SMA nggak dibolehin kuliah karena masalah ekonomi, tapi pakai dibumbui kata-kata nggak usah kuliah nanti juga sama-sama jadi istri orang. Sekarang aku kerja sambil kuliah di univ terbuka. Wih, keren. Keren ya Bu Ini ya. contoh perempuan berdaya ini. Perempuan yang berani Iya, lah berani, ya Bu. iya. Tapi aku juga kadang salut sih Bu kalau sama perempuan yang apa ya, yang dia tuh berani untuk keluar dari pola patriarki. Betul. Apalagi ini ditambah kerja dan kuliah sendiri tuh Itu kayak nggak mudah itu. iya, nggak mudah dan nggak semua orang bisa Betul, ya Bu ya. iya. Ini keren sih nih, username Madam Moisel aku acungin jempol. Nah itu dia mengambil sikap kan saya tetap harus kuliah meskipun masyarakat kan menilai nanti kan jadi istri Jadi yang istri. dinafkahi gitu. Pada faktanya kita dalam hidup ini kan banyak juga yang perempuan tetap harus bekerja Iya, gitu kan untuk kemandirian ekonomi sendiri gitu. Iya, biar kita Biar nggak juga nggak bergantung gitu ya Bu betul. jatuhnya ke Apalagi laki-laki. situasi ekonomi sekarang Iya. sulit ketika bekerja sendiri, suami bekerja sendiri itu agak berat ya. In this ekonomi ya, Iya. in this ekonomi harus kerja sendiri. Betul, gitu. harus mandiri. Oke, ini cerita terakhir ya Bu. Dari username Vieravi. Aku pernah dibilang sama keluarga sendiri kalau kamu itu nggak berguna banget, mending diam aja deh. Karena aku dianggap lemah dan hanya kakak cowokku yang dibolehin. Tapi sekarang aku buktiin kalau aku itu bisa dengan merantau keluar kota untuk kerja dan biayain hidup sendiri. Iya. Di- Itu tadi Iya. dianggap suara perempuan tuh nggak penting, yang lebih didengerin laki-laki gitu. Oke. Itu tuh mulai dari dalam keluarga, mulai dari Keluarga. pola asuh. Nah itu nanti bisa mengarah pada ketika dia sudah berumah tangga pun memperlakukan yang sama. Keputusan ataupun pendapat itu hanya di laki-laki Laki-laki. gitu. Istri nggak penting Nggak lah perlu. didengar, anak-anak nggak penting lah Anak cewek didengar nggak gitu. usah gitu ya Bu mungkin Iya. pikirnya ya. Iya, betul. Padahal kalau menurut aku perempuan itu juga berhak untuk apa ya, mereka untuk berhak bekerja, berhak memimpin. Bahkan kadang pemimpin perempuan tuh juga kadang malah lebih hebat gitu ya Bu dari laki-laki gitu. Nah itu Fibers soal cerita-cerita Fiber Set kali ini. Tapi sebelum lanjut aku mau ngasih tahu kalian kalau sekarang aku lagi pakai baju dari Rangel de Louis. Nah lihat ini baju aku yang kuning-kuning cosplay kayak bunga matahari ini cantik banget nggak sih? Cantik nggak Ibu? Cantik dong. Aduh, kalian kalau mau bisa langsung kepoin IG Rangel de Louis. Oke, kalau mau samaan ke aku. Ibu, mungkin bahasan kita soal patriarki cukup di sini ya Bu. Saya bener-bener apa ya dapat ilmu lebih lah kalau kayak ternyata patriarki itu juga berpengaruh ke laki-laki, nggak cuma ke perempuan. Itu saya benar-benar merasa terhormat loh Bu bisa berbincang sama Ibu Sama-sama. di sini. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Ya, Menjadi untuk perempuan Vibes. lebih berdaya. Perempuan lebih berdaya Iya, gitu ya, harus iya. melawan gitu ya Bu. Oke. Nah, Fibers, kalian nggak usah sedih deh. Kita pisah di sini karena di next episode aku bakal bawain topik-topik atau isu-isu yang lagi hangat di dunia perempuan. Oke, take care of yourself and bye-bye.